Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdina dengan nomor BP 1810531007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2020, terkhususnya hasil pemeriksaan pemerintah pusat. Yang mana pada ikhtisar tersebut terdapat 96 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, terdiri dari 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau DTT. Pada pemeriksaan keuangan, terdapat hasil pemeriksaan atas 89 laporan keuangan yang terdiri dari 1 laporan keuangan pemerintah pusat, 86 laporan keuangan kementerian lembaga, 1 laporan keuangan bendahara umum negara, dan 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri yang semuanya merupakan pada tahun 2019. Pada laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan juga BPK memberikan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang terdiri dari 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2019. BPK hanya menyampaikan temuan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, BPK juga memberikan laporan hasil review atau LHR atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pada laporan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal bertujuan untuk memberikan kesimpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal. Dari laporan tersebut, BPK mengambil kesimpulan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal dengan pencapaian, yaitu level advance sebanyak 18 kriteria, memenuhi 38,9%, kriteria dari level good yaitu sebanyak 14, dan level basic sebanyak 4 kriteria dan tidak ada kriteria not met. Selanjutnya, pada LHR kesinambungan fiskal atau laporan hasil reviewnya bertujuan untuk memberikan kesimpulan umum atas kemampuan pemerintah dalam hal kesinambungan fiskal. Nah, hasil dari review ini disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang, namun analisis tersebut masih perlu didukung oleh peraturan dan disempurnakan sebagaimana yang direkomendasikan oleh International Public Sector Accounting Standard Board pada Recommended Practice Guide. Selanjutnya, LHR kemandirian fiskal pemerintah daerah. Review ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah. Review ini pun juga dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Adapun hasil dari review ini disimpulkan bahwa masih sangat tingginya kesenjangan yang terjadi antar daerah dalam hal kemandirian fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan jomplangnya angka IKF atau Indeks Kemandirian Fiskal yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dengan IKF tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan Pemprov dengan IKF terendah yaitu Papua Barat. Dan selanjutnya, BPK juga menyimpulkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan pada tahun 2018 dan 2019 terkait jumlah pemerintah daerah yang berada dalam kategori mandiri, yang hanya stuck di 8 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kota, dan juga hanya terdapat 1 pemerintah daerah pada tahun tersebut dengan klasifikasi yang sangat mandiri, yaitu pemerintah Kabupaten Badung. Selanjutnya, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 86 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2019, yang mana dari pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada 83 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara. Selain itu, BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap 2 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 opini tidak
pendapat atau TMP kepada satu laporan keuangan kementerian lembaga. Selain itu, BPK juga memberikan laporan mengenai terdapatnya 1.118 temuan yang terdiri dari 1.037 permasalahan pengendalian intern dan 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara lebih rincinya, pada permasalahan pengendalian intern ini terdapat 376 sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 435 permasalahan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 226 struktur pengendalian intern. Sedangkan pada permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangannya, diketahui bahwa terdapat 668 permasalahan yang berdampak finansial sebesar 4,25 triliun dan 426 permasalahan yang tidak berdampak finansial. Selanjutnya, pada laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri, BPK melakukan pemeriksaannya terhadap laporan keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund atau IIFD-TF pada anggaran 2019. Dan atas pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain itu, BPK juga mengungkapkan bahwa terdapat temuan yang terdiri dari 2 permasalahan pengendalian intern dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pemeriksaan keuangan, pada ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2020 juga terdapat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan tema ketahanan ekonomi, yang mana pemeriksaan ini dilakukan kepada 7 entitas dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran atau KPA, pemeriksaan terhadap pengelolaan belanja, dan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama. Dari pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai kriteria dengan pengecualian beberapa permasalahan, seperti 51 kelemahan sistem pengendalian intern dan 23 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 5 permasalahan 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada pemeriksaan pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran, BPK melakukan pemeriksaan kepada 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 KPA atau kuasa pengguna anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan, yang mana permasalahannya berupa 17 kelemahan sistem pengendalian intern, 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakefektifan. Lalu, pada pemeriksaan pengelolaan belanja, BPK melakukan pemeriksaannya terhadap 3 kementerian juga, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 kementerian telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan, yaitu 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 3 permasalahan ketidakefektifan. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama, BPK melakukan pemeriksaannya pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang mana dari pemeriksaan tersebut didapatkan hasil bahwa pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama pada pemeriksaan pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah sesuai kriteria dengan pengecualian beberapa permasalahan, yang mana permasalahan berupa 24 permasalahan pengendalian intern dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya presentasikan secara singkat mengenai ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2020, khususnya itu hasil pemeriksaan pemerintah pusat, baik itu pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apabila ada kesalahan maupun kurangnya dari informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.